Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Rahma Alfidiandra, NIM 1710412133, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya akan membahas mengenai sengketa Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia tahun 2011. Sebelum saya langsung membahas kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Selat Malaka. Selat Malaka berada di pantai timur Pulau Sumatera dan posisinya bersinggungan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Selat Malaka membentang sepanjang 500 mil laut dan posisinya berada di antara daratan Malaysia dan Pulau Sumatera. Lebar alur masuk di sebelah utara Selat Malaka sekitar 220 mil laut dan berakhir pada ujung sebelah selatan sekitar 8 mil laut. Pada sejarahnya, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, serta semakin maraknya perdagangan yang melintasi lautan internasional, Selat Malaka menjadi selat yang paling populer karena dilintasi oleh banyak kapal-kapal dari berbagai macam negara yang datang untuk membawa barang bawaannya. Kepopuleran Selat Malaka menduduki urutan kedua setelah Selat Hormuz yang terletak di Teluk Oman dan Persia di Timur Tengah. Kronologi sengketa Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia bermula pada 7 April 2011, ada dua kapal berbendera Malaysia yang menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Selat Malaka. Lalu, kedua kapal itu dihampiri oleh kapal pengawas Hiu 001 milik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan dan pengecekan surat izin. Namun ternyata setelah diperiksa, kedua kapal tersebut tidak memiliki SIUP atau Surat Izin Usaha Perikanan dan SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan. Terlebih lagi, kedua kapal ini menggunakan trawl sebagai alat untuk menangkap ikan, di mana alat ini adalah alat yang ilegal dipakai. Oleh karena alasan tersebut, kapal pengawas Hiu 001 membawa kedua kapal Malaysia ini ke Pelabuhan Belawan untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, saat proses penggiringan kapal, tiba-tiba ada 3 helikopter Malaysia yang menghalangi proses penggiringan tersebut dan meminta kapal pengawas Hiu 001 untuk melepaskan kedua kapal itu. Malaysia beralasan bahwa kedua kapal itu tidak melakukan kesalahan apapun karena kedua kapal itu melintasi zona ekonomi eksklusif Malaysia, bukan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kok bisa Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang berbeda mengenai ZEE-nya? Hal ini karena memang sebenarnya belum dipastikan sampai mana batas ZEE masing-masing negara di Selat Malaka. Menurut Malaysia, wilayah ZEE-nya itu sesuai dengan Perjanjian Batas Kontinen Indonesia dan Malaysia yang disahkan pada 27 Oktober tahun 1969. Dan memang pada perjanjian tersebut, kedua kapal yang tadi saya bicarakan itu tidak melewati batas ZEE Malaysia sendiri. Tetapi, menurut Indonesia, wilayah tersebut merupakan ZEE Indonesia berkaca pada UNCLOS atau United Nations Convention the Law of the Sea tahun 1982. Pada ketetapan UNCLOS, dua kapal berbendera Malaysia itu telah melewati zona ekonomi eksklusif Indonesia. Itu sebabnya Indonesia merasa perlu untuk menangkap kedua kapal itu dan diproses lebih lanjut. Tetapi, dari dua anggapan yang berbeda ini, kira-kira mana yang lebih benar, Indonesia atau Malaysia? Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih dalam.
Perjanjian Batas Kontinen Indonesia-Malaysia 27 Oktober 1969. Perjanjian ini diawali dari pertemuan antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1967 yang membahas mengenai kesepakatan teknis hukum laut antara kedua negara. Perjanjian ini menyetujui penetapan 25 titik yang terdiri 10 titik koordinat di Selat Malaka dan 15 titik koordinat yang berada di perairan Laut Cina Selatan. Penetapan titik-titik ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Konferensi PBB 1 tahun 1958. Perjanjian ini lalu ditandatangani dan diratifikasi Indonesia pada tanggal 27 Oktober tahun 1959. Namun ternyata dalam perjanjian ini ada suatu hal yang miss, di mana karena perjanjian ini berpatok pada Konferensi PBB 1 tahun 1958, pada saat itu belum dibahas mengenai zona ekonomi eksklusif, sehingga yang hanya dibahas di sini adalah mengenai persetujuan kedua negara mengenai batas kontinen masing-masing. Tetapi entah bagaimana, Malaysia merasa batas kontinen dan ZEE itu sama. Jadi Malaysia merasa kalau Indonesia itu telah setuju batas ekonomi eksklusif Malaysia itu ada pada titik tersebut. United Nations Convention the Law of the Sea atau yang biasa disingkat dengan UNCLOS 1982. UNCLOS dibentuk oleh PBB dan disahkan di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. UNCLOS mengatur segala aspek kegiatan yang ada di laut, seperti delimitasi wilayah, hak untuk melintas, pencemaran terhadap ekosistem laut, riset ilmiah yang berada di laut, kegiatan ekonomi dan perdagangan yang melintasi laut, ahli teknologi, dan penyelesaian sengketa. Pada slide ke-7 ada penjelasan mengenai batas wilayah laut Indonesia yang terbagi atas laut teritorial yang dimiliki oleh negara pantai, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan lautan lepas atau lautan bebas. Indonesia dan Malaysia adalah anggota PBB. Dengan begitu, Indonesia dan Malaysia otomatis menyetujui pembuatan UNCLOS. Indonesia meratifikasi UNCLOS pada tahun 1985. Hal ini dicerminkan dengan Indonesia yang membuat Undang-Undang Khusus Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Malaysia meratifikasi UNCLOS pada tanggal 14 Oktober 1996. Malaysia membutuhkan waktu yang agak lama untuk setuju dengan UNCLOS dan meratifikasinya. Sebelumnya, apa itu ratifikasi? Sesuai Pasal 14 Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, bahwa ratifikasi adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Dengan begitu, baik Indonesia dan Malaysia telah terikat pada semua ketentuan yang ada pada dalam UNCLOS. Baik Indonesia ataupun Malaysia harus tunduk dengan segala peraturannya dan harus mengikuti semua prosedur-prosedur yang telah diatur dalam UNCLOS. Prosedur di sini yang saya maksud adalah ketika negara-negara anggota memiliki konflik, maka penyelesaian konfliknya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh UNCLOS. Adapun faktor lain di balik sengketa batas ZEE di Selat Malaka. Faktor yang pertama adalah adanya rasa keinginan untuk memanfaatkan wilayah Selat Malaka. Sesuai pasal 56 UNCLOS, negara memiliki dua haknya pada wilayah ZEE-nya. Hak yang pertama adalah hak-hak berdaulat.
Yang dimaksud di sini adalah hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan perairannya, dan juga semua kegiatan yang bertujuan untuk eksploitasi ekonomis di zona tersebut. Yang dimaksud eksploitasi ekonomis di sini tuh seperti produksi energi dari air, arus, angin ataupun gelombang. Yang kedua adalah hak yurisdiksi, yaitu hak untuk membuat pulau, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut. Faktor yang kedua, secara geografi, kedua negara saling berhadapan dan berdampingan, sehingga mudah terjadi kawasan tumpang tindih atau overlapping area. Seperti gambar yang ada di slide 10, Indonesia dan Malaysia memiliki kawasan tumpang tindih, di mana kawasan itu ditandai dengan garis merah yang batas laut dua negara. Nah, dua garis ini yang ada di sini itu adalah wilayah kawasan tumpang tindih Indonesia dan Malaysia, dan mudah terjadi perselisihan karena tidak jelas wilayah itu sebenarnya dimiliki siapa. Cara UNCLOS memandang penyelesaian sengketa Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia menganggap perjanjian batas landas kontinen dengan Indonesia tahun 1969 sekaligus juga membahas batas zona ekonomi eksklusif. Padahal, sesuai pasal 76 UNCLOS dijelaskan bahwa landas kontinen dan ZEE itu berbeda. Dengan begitu, Malaysia telah melanggar prinsip dan ketentuan yang telah ditentukan dalam UNCLOS. Yang kedua, pada bab 6 UNCLOS dijelaskan bahwa jika ada negara-negara yang berkonflik akibat perbedaan tafsir ketentuan UNCLOS, maka permasalahan itu harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Nanti, Mahkamah Internasional yang berhak untuk memberikan keputusan atas konflik yang sedang terjadi. Hal ini diatur pada pasal 38 UNCLOS. Adapun Mahkamah Internasional yang khusus membahas tentang permasalahan kelautan disebut dengan ITLOS. Namun sebenarnya permasalahan ini tidak perlu dibawa serius-serius banget, selama kedua negara tersebut belum membawa permasalahan batas ZEE ini ke Mahkamah Internasional. Kesimpulan. Yang pertama, dibandingkan perjanjian batas kontinen Indonesia-Malaysia 27 Oktober 1969, ketentuan UNCLOS lebih kuat dan valid. Hal ini dikarenakan perjanjian batas kontinen berpatok pada Konferensi PBB 1 tahun 1958, di mana konferensi ini terjadi sudah sangat lama, dan juga tidak membahas mengenai persoalan batas ekonomi eksklusif. Yang kedua, akar dari permasalahan ini sebenarnya adalah Malaysia yang masih denial bahwa batas kontinen dan ZEE itu sebenarnya berbeda. Padahal, dengan Malaysia meratifikasi UNCLOS, berarti Malaysia seharusnya sudah mengerti dan setuju dengan segala ketentuannya. Yang ketiga, dibutuhkannya penyelesaian damai antara Indonesia dan Malaysia. Penyelesaian damai di sini adalah Indonesia dan Malaysia harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga kedua negara bisa melaksanakan musyawarah hingga mencapai mufakat. Namun, jika kedua negara ini tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dibutuhkannya bantuan dari Mahkamah Internasional sebagai pihak ketiga untuk memutuskan bagaimana sengketa ini dapat diselesaikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada saya dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.